Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia yang kedua ya. Oke. Sekarang kita belajar dulu tentang jantung. Jantung terletak di dalam rongga dada agak ke sebelah kiri. Letaknya di sini ya. Besarnya kira-kira sekepal tangan dan beratnya sebesar 300 gram. Nah, sebesar ini. Selaput pembungkus jantung disebut sebagai perikardium. Ini fungsinya adalah sebagai pelindung jantung. Fungsi jantungnya sendiri adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam kerjanya, jantung mengalami tahap kontraksi dan relaksasi. Pada saat kontraksi, darah akan mengalirkan darah keluar dari jantung disebut sebagai sistol. Sedangkan pada saat relaksasi, darah masuk ke jantung disebut sebagai diastol. Katup jantung ada dua, katup sebelah kanan dan sebelah kiri. Kita lihat di gambar ya. Untuk katup sebelah kanan disebut sebagai tricuspidalis karena ada tiga ya. Sedangkan di sebelah kiri ada disebutnya bicuspidalis, yaitu ada dua katupnya. Selanjutnya kita bicara tentang pembuluh darah. Sebenarnya pembuluh darah ada tiga, arteri, vena, dan satu lagi adalah kapiler. Tapi karena kapiler ukurannya sangat kecil, jadi kita akan membahas ukuran yang besarnya saja, yaitu arteri dan vena ya. Untuk perbedaan yang pertama adalah arah aliran darahnya. Untuk arteri, nama lainnya adalah nadi. Dari arahnya adalah dari jantung. Untuk lebih mudah menghafalnya, arteri ri berarti dari ri, berarti sama-sama ri ya, arteri dari berarti patokannya adalah jantung. Sedangkan vena berarti kebalikannya ke jantung. Jadi arteri dari jantung dan vena ke jantung. Dinding pembuluhnya untuk arteri itu tebal dan elastis. Untuk vena kebalikannya berarti tipis dan tidak elastis. Berarti untuk kebalikan ini lebih mudah menghafalnya. Untuk arteri itu sifatnya lebih positif ya, lebih bagus-bagus. Sedangkan yang vena itu sifatnya lebih negatif. Jadi letak yang ketiga ya, letaknya tersembunyi. Karena kenapa? Tidak terlihat ya, kalau arteri atau nadi itu tidak terlihat oleh mata. Jadi letaknya tersembunyi lebih dalam di permukaan kulit. Sedangkan vena jelas terlihat oleh mata, jadi dekat dengan permukaan kulit. Kita bisa melihatnya di pergelangan tangan kita. Ada pembuluh darah yang berwarna hijau, ungu, seperti itu. Itu adalah pembuluh darah vena ya. Untuk katup, arteri hanya punya satu katup, yaitu daerah aorta saja. Sedangkan vena ada banyak banget di sepanjang pembuluhnya. Untuk arteri, jika terluka karena arteri pembuluh darah yang lebih besar, maka arteri sifatnya memancar jika terkena luka karena pembuluh darahnya besar. Sedangkan vena karena pembuluh darahnya kecil, jadi jika terluka dia hanya akan menetes saja. Untuk denyutnya, jelas arteri atau nadi akan lebih mudah terasa karena pembuluh darahnya lebih besar. Seperti kalau dokter untuk menekan pembuluh darah nadi kita akan terasa denyutnya. Sedangkan vena karena pembuluh darahnya kecil, jadi tidak terasa denyutnya. Lalu kita bahas pembuluh darah yang tadi ibu bilang ada tiga ya, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Arteri I berarti nadi, I berarti arteri, pembuluh darah nama lainnya adalah nadi. Sedangkan vena kebalikannya berarti dia balik ya. Tadi sudah dikatakan arteri ri dari, berarti venanya ke, patokannya jantung. Sekarang ada yang disebut sebagai pembuluh darah aorta, ada yang disebut sebagai vena cava. Apa itu? Aorta adalah pembuluh darah arteri yang paling besar. Analoginya adalah pembuluh darah itu seperti saluran air atau paralon yang besar, namanya aorta. Aorta akan mengalirkan darah ke pembuluh darah yang sedang, namanya arteri. Arteri akan mengalirkan lagi ke pembuluh darah yang lebih kecil, namanya arteriol. Lalu sama juga vena cava adalah pembuluh darah yang besar, akan mengalirkan ke vena yang sedang, baru ke venul yang lebih kecil. Jadi urutan darah mengalir dari aorta, mengalir ke arteri, mengalir lagi ke yang lebih kecil namanya arteriol, lalu akan mengalir ke sel-sel tubuh kita, yaitu melewati pembuluh kapiler. Dari pembuluh kapiler di sel darah akan mengalir ke venul, balik lagi ke jantung ya. Nanti balik lagi ke vena, vena akan mengalir ke vena cava, baru masuk ke jantung. Jadi arteriol dan venul itu dipertemukan oleh pembuluh kapiler di sel-sel tubuh. Makanya pembuluh kapiler adalah pembuluh darah paling kecil.
Oke, sekarang jalur peredaran darah ya. Kita mulai di sini ada jantung. Jantung ada 4 ruang yang sudah kita bahas tadi, ada serambi kanan, bilik kanan, dan serambi bilik kiri. Oke, di sini kanan kirinya supaya tidak bingung Ibu sebutkan di sini kaki. Kaki berarti serambi bilik kanan dan serambi bilik kiri ya. Darah pertama kali keluar dari jantung. Oke, sebelumnya di sini Ibu akan ada nama Latin dari ruang jantung itu sendiri. Serambi nama Latinnya apa dan bilik apa ya. Untuk memudahkannya kita di sini bentuk seperti layang-layang seperti ini. Segitiga di atas, segitiga di bawah. Berarti ada bentuk layang-layangnya. Nah, bentuk layang-layang ini berarti untuk serambi berbentuk seperti huruf A di sini. Perhatikan ya baik-baik kursornya Ibu. Jadi huruf A berarti serambi, bentuknya seperti A, nama latinnya adalah A, atrium. Untuk bilik, Ibu bentuk seperti huruf V di sini. V ya, V berarti bilik, bentuknya V, nama latinnya adalah ventricle. Berarti serambi, nama latinnya atrium, dan bilik nama latinnya ventricle ya. Oke, sekarang kita mulai. Untuk peredaran darahnya, bilik dimulai untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bilik memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Nah, di sini karena darah baru keluar dari jantung, maka darah banyak mengandung oksigen. Jadi darahnya masih bersih ya. Setelah masuk ke tubuh, barulah darah kotor karena sudah tercemar oleh karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita. Oke, masih ingat jalurnya tadi ya. Aorta, keluar dari aorta berarti akan mengalir ke arteri, arteri akan mengalir ke arteriol, arteriol masuk ke sel-sel tubuh, ketemu di kapiler ya. Kapiler akan kembali lagi ke jantung melalui venul, venul masuk ke vena, baru ke vena cava ya kan, yang tadi seperti Ibu sebutkan tadi ya. Jadi nanti vena cava yang keluar ini adalah vena cava yang darah yang kotor. Kenapa? Karena sudah keluar dari jantung, sudah keluar dari seluruh tubuh dan banyak mengandung karbon dioksida. Vena cava ada 2 macam, yaitu vena cava superior dan inferior. Vena cava superior berasal dari atas jantung, yaitu kepala. Sedangkan inferior adalah yang dari bawah jantung, berarti seluruh organ dalam kita termasuk kaki, tangan, seluruhnya ya. Jadi vena cava superior dan vena cava inferior semua bersatu masuk ke dalam ruang serambi bagian kanan. Masuk ke serambi bagian kanan, di sini akan dipompa lagi ke bawah ke bilik kanan. Dari bilik kanan akan keluar lagi dari jantung menuju ke paru-paru. Karena dari jantung berarti namanya dari arteri. Karena paru-paru nama latin adalah pulmo, berarti nama pembuluh darahnya adalah arteri pulmonalis, artinya pembuluh darah dari jantung menuju ke paru-paru. Di sini darah masih kotor di arteri pulmonalis. Kenapa? Karena belum dibersihkan. Darah dibersihkan di bagian paru-paru, yaitu di bagian alveolus. Alveolus terjadi pertukaran CO2 dengan oksigen. Maka di sini darah masih kotor, banyak mengandung gas karbon dioksida. Setelah keluar dari paru-paru, maka darah akan bersih keluar dari paru-paru menuju ke jantung lagi melewati vena pulmonalis. Vena artinya ke jantung, paru-paru artinya dari paru-paru ya. Yang berhubungan dengan paru-paru pasti adalah disebutnya pulmonalis. Berarti keluar dari paru-paru masuk ke jantung bagian serambi kiri. Serambi kiri berarti bersih, banyak oksigennya. Setelah masuk dari serambi kiri dia pompa ke bawah. Tadi karena ada katupnya ya. Yang sebelah kanan di sini trikuspidalis. Ibu kasih cara cepatnya trika, trikuspidalis kanan, bikuspidalis buat kiri ya. Berarti dari atas serambi kanan turun ke bawah lewat trikuspidalis, dari serambi kiri ke bilik kiri melalui bikuspidalis katupnya. Lalu memompa lagi ke seluruh tubuh, begitu seterusnya ya proses perputaran dari peredaran darah tubuh kita. Sekarang masuk apa itu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu jantung, seluruh tubuh jantung. Berarti kita balik lagi, kalau jantung, seluruh tubuh jantung, berarti dari ruang jantung yang menuju seluruh tubuh adalah bilik kiri, aorta, seluruh tubuh. Balik lagi ke jantungnya adalah ruang serambi kanan ya. Berarti itu adalah sistem peredaran darah besar. Untuk sistem peredaran darah kecil adalah jantung, paru-paru, jantung. Kita cek lagi untuk
yang peredaran darah kecil berarti jantungnya yang menuju paru-paru adalah bilik kanan keluar lewat arteri pulmonalis masuk ke paru-paru, keluar dari paru-paru lewat vena pulmonalis masuk ke jantung bagian serambi kiri. Berarti jadi untuk perbedaan sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil terlihat di bagian tengahnya saja ya. Untuk sistem peredaran darah besar jantung, berarti jantung di bagian bilik kiri menuju seluruh tubuh, baik lagi ke jantung di serambi kanan. Berarti untuk sistem peredaran darah kecil, jantung di bagian bilik kanan ke paru-paru, baik lagi ke jantung di bagian serambi kiri. Gitu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan hubungin ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.